Pahlawan desa merupakan seseorang yang mau mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk memajukan desanya tanpa kenal lelah. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk mengangkat sosok Mbah Hendri sebagai pahlawan desa. Karena ketekunan dan tanpa lelahnya, Mbah Hendri selama lebih dari 30 tahun telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga hutan. Berangkat dari keresahan seorang Mbah Hendri di masa muda mengenai kerusakan lingkungan, beliau akhirnya memutuskan untuk tinggal di Kalimantan dan mulai merintis agroforestry miliknya sendiri dengan modal awal Rp100.000. Waktu mudanya hingga sekarang, beliau habiskan untuk berjuang membuat dan merawat hutan buatan yang saat ini bisa kita lihat sudah tumbuh rindang di Desa Bukit Biru, Tenggarong, Kalimantan Timur. Kenalkan, nama saya Hendri, lahirnya tahun 42, zaman Jepang. Pertamanya cari Jawa Barat ke sini tahun 71. Tapi sebetulnya seorang petani cuman ke sini untuk merubah bagaimana alam di Kalimantan supaya menjadi hutan. Kita bukan aslinya, ahli kehutanan tidak pernah ada. Cuman mau belajar ternyata sekarang bisa punya kelebihan. Di tempat nih bikin di situ ada kebun kelapa dulu situ tuh pinjam. Nah kalau namanya pinjam, Mbak, jangan tanya diusir. Harus beli. Makanya itu tawaran. Yang jual ini, toh Pak, ini kalau begitu lebih baik beli aja daripada ribut. Saya kasihan, tolong Pak, ini batasnya dari sini sampai ke sana, mungkin 100 meter, patoknya ada. Kasih ke belakang 150, jadi berapa harganya? 100.000 dulu tuh, tahun 75, nah dikelola tahun 80 dengan sistem agroforestry. Agro itu artinya pertanian, forestry kehutanan. Agronya sebagai ekonomi, bisa mengolah hutan tadi bisa makan, makanya agro tadi jadi modal dasar untuk kehidupan kita ekonomi. Nah forestry-nya, ekologinya untuk kelanjutan menyelamatkan bagaimana kita kalau ada kepentingan dengan manusia hutan tadi. Beliau bekerja tanpa lelah mengembangkan kawasan hutan miliknya yang dipadu-padankan dengan tanaman-tanaman lain seperti teh, kopi, lombok, tomat, serta sayuran lainnya sebagai wanatani modern. Bahkan, beliau pernah menolak puluhan miliar untuk melepas hutannya. Suruh kerjasama tuh dulu tuh, tapi saya nggak mau. Aku tidak mau kerja. Modalnya kenapa? Persoalannya begini, kalau di bawah nanti rusak tanah saya. Bolak-balik gitu lah. Nah malah sekarang masih banyak juga kita diawasi, apa yang malah begitu nanti. Jadi kita rusak alam saya, maka harusnya kita tetap secara otomatis model begini terus selama-lamanya. Tadi Kalimantan sebutkan bahasa paru-paru dunia, ini kita mau dipikirkan. So, apalagi Kalimantan kan di matahari, tetap panas. Nah disitulah artinya kita sudah ada perubahan iklim nih di Kalimantan. Kalau sudah begini, nanti ke depan bagaimana? Apakah ada perubahan iklim atau suhu? Nah di situ mentak cita-cita saya dimanapun berada, saya akan buat hutan. Selain itu, berkat kegigihan dan keuletan Mbah Hendri, beliau berhasil menanam dan membesarkan pohon damar di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Padahal, banyak ahli yang meragukan, karena seharusnya pohon damar hanya dapat tumbuh dari ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Ya mungkin kalau kita ngomong gabung ada mungkin 50 Pak, 50 jenis. Tapi yang dominan, kemudian Agathis laurentifolia yang ketinggiannya 700 di pohon laut. Makanya di sini kan 30 tidak akan tumbuh. Orang umum sudah ngomong dalam teorinya, ini pendek tidak akan tumbuh di Kalimantan, harusnya tetap 750. Tapi Kalimantan 35 memang dataran rendah, ya tidak akan mungkin tumbuh dalam teorinya. Tapi ternyata kan sudah bukti tumbuh. Mbah Hendri mewarisi api semangat perjuangan Bung Karno untuk tetap terus berjuang menjaga kelestarian hutan demi kebaikan di masa yang akan datang. Kita punya jiwa Bung Karno, kepribadian kita penting, kepribadian integritas itu penting. Kalau punya integritas pribadi tidak akan terkecuali orang. Jadi kita yang jujur itu kan berikan modal dasar kita. Bahasa berdaulat, bermartabat, berdikari, ini yang penting tuh. Kalau ini sudah dijamin, negara kita bakal aman. Kalau tiga sudah dijamin, demokrasi bakal muncul. Nah ini sosok Bung Karno kita pahami. Maka saya dijiwai, maka saya tidak boleh tinggalkan paham Bung Karno. Oke, negara kita dibangun oleh bangsa kita, walaupun buruh di Indonesia tetap memikirkan kesejahteraannya. Itulah tujuan Bung Karno. Bangsa pribumi Pancasila tuh. Pancasila sebagai pedoman mengarahkan tujuan bangsa kita bagaimana supaya bangsa kita menjadi sejahtera. Sejahtera tujuannya itu.
Usia senjanya seorang pria di Kalimantan Timur mendedikasikan hidupnya untuk merawat hutan kota di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bermodalkan uang Rp100.000, pria ini menanam hutan seluas 3 hektar dengan beragam jenis pohon. Namanya Suhendri, biasa dipanggil Mbah Hendri. 35 tahun sudah, pria yang berusia 78 tahun ini memberikan seluruh dirinya untuk merawat hutan kota. Tadi aku nanya, kakek luas hutannya tuh ada seberapa luas? Berapa hektar? Kan 3 hektar lah dengan 2 tempat. Yang satu setengah, yang 2 tempat, satu setengah jadi 3 hektar. Beli pertama 100.000, beli yang kedua tuh 80, 1 juta lebih. Jadi yang pertama itu 100.000, tapi nama tadi ke tukang petani, ya tidak punya duit. Iya. Bagaimana sih kalau minat usaha aja dituntut? Saya mengenal beliau sebagai orang yang berwibawa, bijaksana, dan juga tegas. Selain itu, Pak Suhendri ini memiliki jiwa nasionalis yang begitu tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana ia mengagumi sosok Bung Karno dan juga kecintaannya terhadap lingkungan dan alam. Pak Suhendri ini adalah orang yang menurut saya bisa dikatakan sebagai tokoh inspiratif dan juga tokoh pahlawan, karena bagaimana perjuangannya terhadap mempertahankan alam agar tetap hijau. Dengan melalui agroforestinya, Pak Suhendri berusaha untuk tetap menjaga ekosistem alam ini, sehingga ini akan bisa menjadi pengaruh bagi kita kaum milenial dan juga pada masyarakat